Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya, balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita lanjutin kembali serial pembacaan biografinya David R. Hawkins ya. Menarik gitu ya, karena ini terkait dengan semacam ya gerakan kita juga gitu kan. Oke, kita lanjut. Suasana di kliniknya 1691 itu belum ya? Oh, ini udah deh ini ya. Oh, tembok. Kayaknya udah yang ini ya. Belum. Suasana klinik 1691 Northern Boulevard adalah menggairahkan di akhir tahun 60-an 70-an. Energi positif klinik ini menarik banyak pionir medis. Charles Tax adalah seorang dokter anak serta psikiater anak di pusat tersebut. Kaz menangani masalah perilaku dan emosional dengan menggunakan pendekatan ortomolekuler. Dan dia adalah salah satu psikiater anak yang pertama di negeri itu yang melakukannya. Ketika Hawkins meninggalkan klinik bertahun-tahun kemudian, dia menunjuk Skaz sebagai kepala staf. Jadi dengan semakin terkenalnya kliniknya ini, itu Hawkins ninggalin gitu aja gitu. Ninggalin. Dia pergi ke, kalau nggak salah tuh ke barat ya, ke Sedona untuk mempelajari spiritual lebih ini lagi. Jadi kayaknya itu setelah meninggal anaknya gitu ya. Jadi setelah meninggal anaknya dengan istri kedua cerai, dia kacau lagi di situ. Akhirnya ninggalin klinik. Jose Ayariura Tobias adalah direktur penelitian klinik yang melakukan penelitian untuk mengisolasi subkelompok gangguan biokimia yang menyebabkan penyakit mental. Charles Capote, seorang psikoterapis dan psikodiagnostik, mendiagnosis ADHD sebelum istilah itu ada. Psikolog lain di klinik itu mahir dalam hipnosis. Bekerja dengan 3 orang yang terhipnosis di 3 ruang berbeda pada waktu yang sama. Efisiensi klinik Long Island juga luar biasa. Ini bukan rumah sakit dengan ratusan tempat tidur. Klinik itu hanya memiliki 25 kantor kecil, tapi merawat ribuan pasien setiap tahun melalui prosedur diagnostik Hawkins tanpa bantuan pemerintah. Seperti yang jelaskan Hawkins, kami bekerja seperti jam. Jadi padat sekali, nggak pernah berhenti. North Nassau adalah tempat yang dituju untuk penyakit mental yang tak tersembuhkan dan beritanya sudah tersebar. Pemulihan beberapa kasus profil tinggi yang sulit membantu klinik menarik pasien dari seluruh dunia. Hawkins merawat pasien yang telah berkunjung ke semua ahli top tetapi tidak pulih. Pasien terbang dari mana-mana.
Sudah biasa melihat ruang tunggu klinik dipenuhi pasien dari New Zealand, Nairobi, Islandia, Amerika Selatan, Jerman, India, Australia, Inggris. Berapa pasien kaya datang dari Ethiopia dan Paris untuk berobat setiap bulan. Dengan semakin banyaknya pasien, Hawkin harus menyewa satu lantai tambahan gedung itu untuk menampung 10 ruang kantor lagi. Staf yang terdiri dari 3 orang berubah menjadi tim yang terdiri dari 50 orang. Udah kayak rumah sakit. Ada psikolog, psikiater, ahli saraf, teknisi EEG, perawat, dan teknisi lab. Setiap kali seseorang memberitahu Hawkin bahwa mereka mendapat sinyal sibuk saat menelpon klinik, dia menambahkan saluran telepon baru. Mengumpulkan 10 saluran telepon masuk dan 12 asisten kantor. Jadi betul-betul ini Hawkin apa? Nggak boleh ada orang yang tidak terlayani. Beberapa pasien setiap minggu menjamur menjadi lebih dari 1.000 pasien baru setiap tahun. Lebih dari 2.000 pasien rawat jalan datang dari mulut ke mulut. Itu maksudnya ya. Dewan Direktur Klinik melihat banyak selebritas, termasuk penulis lagu Hal David dan produser Broadway Mannheim Fox. Menurut Hawkin, klinik North Nassau miliknya menjadi praktek psikiatris terbesar di negara itu yang berspesialisasi dalam nutrisi dan kesehatan mental. Kondang, Les. Termasuk di bab 10, healer dan para pengkritiknya. Banyak nggak ya? Banyak juga ini. Kita bisa setengah saja ini. Melalui mata yang penuh kasih, Hawkin merawat pasien dari kerangka kerja holistik yang luas. Dan penyelarasan dengan berbagai kelompok pendukung dan pemulihan. Gitu ya. Meskipun dilatih sebagai psikiater, Hawkin memandang panggilan dan dedikasinya terutama sebagai seorang dokter. Dia menjelaskan bagaimanapun bahwa seorang dokter belum tentu seorang healer. Karena seorang healer tidak hanya merawat pasien, tetapi dengan belas kasih dan dedikasi, sangat memperhatikan mereka tanpa menjadi terikat. Hawkin mencatat bahwa dalam paradigma medis kita saat ini, dokter bukanlah healer, tetapi hanya penyedia layanan yang menurut pendapatnya membatasi efektivitas seseorang sebagai healer. Jurnal medis telah menjadi dingin. Ia percaya dengan sains akademik yang tampaknya mengabaikan bahwa dokter itu harus memperlakukan orang-orang, bukan hanya memperlakukan kasus. Dingin. Gitu. Kalau di Indonesia alasannya jumlah dokter tidak sebanding. Jadi kalau memperlakukan orang, wah, bisa kacau. Jadi harus memperlakukan kasus saja. Orangnya nggak usah disentuh, sentuh saja kasusnya. Dengan alasan tidak cukup waktu untuk memperlakukan orang. Pendekatan saya terhadap pasien adalah eklektik. Eklektik itu tidak kaku. Eklektik itu bisa menggunakan beberapa
apa namanya, dia bisa eklektik itu kan bisa, dia terikat oleh satu paradigma. Saya menggunakan setiap modalitas terapi yang mungkin dapat membantu. Saya selalu berorientasi pada pasien daripada berorientasi pada teman sebaya, dan akibatnya saya perhatian untuk meringankan penderitaan pasien dan keluarga. Bahkan jika saya tidak dapat menyembuhkannya. Lalu ada cara untuk mengurangi penderitaan, dan itulah tujuan utama saya. Sepanjang karir, Hawking adalah seorang pragmatis. Saya menjadi seorang ilmuwan dengan pikiran yang skeptis dan pragmatis. Saya sangat terkesan dengan apa yang berhasil, dan saya sangat tidak terkesan dengan hipotesis dan teoritis. Yang penting berhasil, lebih empiris. Saya tertarik pada apa yang membawa hasil dan apa yang dapat ditiru seseorang melalui pengalaman pribadinya. Dia tidak tertarik pada data dan teori untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, ia tergerak oleh penyembuhan dan pengurangan penderitaan. Mestinya kan itu yang paling real kan ya. Penyembuhan dan pengurangan penderitaan. Dengan pikiran terbuka, dia tahu setiap pasien unik dalam apa yang akan berhasil. Jadi dia akan bereksperimen sampai dia membantu mereka merasa lebih baik. Hawking tidak tertarik untuk membatasi perawatannya dengan hanya menggunakan metode ilmiah terkini. Sebaliknya, ia fokus untuk mencapai respon klinis yang lebih baik. Ia mempelajari berbagai bidang pengobatan dan penyembuhan alternatif, psikanalisis, Buddhisme, Zen, psikiatri, ortomolekuler, psikiatri biologis, mistisme. Hawking terus mengembangkan pemahamannya tentang kondisi manusia tanpa meninggalkan kebutuhan bisnis. Seorang rekan Hawking mencatat, dia terus-menerus mencari seorang pria dalam pencarian untuk menemukan ceruknya. Jadi dia, ini bagus ya, mencari kebenaran tanpa meninggalkan kebutuhan bisnis. Seperti itu. Dalam ortomolekular psikiatri, Hawking berbagi wawasannya sebagai seorang klinisi. Pada akhirnya, sains adalah seni kreatif. Data dengan sendirinya tidak ada artinya. Makna hanya dihasilkan dari interpretasi. Korelasi data dengan pengalaman pribadi ilmuwan menghasilkan sintesis yang semakin komprehensif. Konsep psikiatri ortomolekuler menyediakan kerangka kerja konseptual baru untuk menafsirkan sejumlah besar data. Misalnya gini, kerangka kerja pendasaran aku itu menafsirkan sejumlah besar data. Kenapa orang menderita? Kita lihat menggunakan kacamata pendasaran aku. Kenapa orang nggak sembuh-sembuh? Kita melihatnya dari kacamata pendasaran aku, di mana sebelum-sebelumnya kacamata untuk melihat pendasaran aku terhadap gejala-gejala itu kan nggak pernah ada. Sekarang menjadi tersedia gitu. Sekarang menjadi tersedia. Oke. Hawking memahami pentingnya konteks, memiliki kerangka kerja untuk memperoleh makna. Jadi kita coba bahwa konteks kita itu adalah apapun masalahnya. Konteksnya kita lihat yang pertama,
pendasaran akunya. Ini yang harus dibiasakan. Dibiasakan. Kamu sakit perut, lihat pendasaran akumu. Kamu sakit apa saja itu, periksa pendasaran akumu. Jangan tidak punya kerangka konteks, kerangka paradigma untuk membaca data. Yang kadang-kadang tuh hal semacam itu tuh lemah ya. Lemah. Dia tidak terbiasa, terutama peserta MTLOC itu tidak terbiasa bekerja mandiri. Ketika sakit, oke, itu data kan, itu data. Data itu kamu masukkan ke dalam konteks pendasaran aku gitu. Lalu kamu akan menemukan maknanya. Makna sakit itu terhadap pendasaran aku. Aku menjadi apa gitu kan. Nah itu harus dibiasakan gitu ya, harus dibiasakan. Jangan tidak berpikir terus. Jangan ketika menghadapi akibat seperti orang yang belum belajar pendasaran aku. Itu intinya gitu ya. Jadi akibat ya, apapunlah akibatnya. Ini akibat dalam konteks pendasaran aku gitu loh. Akibat dalam konteks pendasaran aku. Lihat di situ. Lihat di situ. Ya ini yang kadang-kadang tuh yang disebut tidak berpikir itu kan tidak menghubungkan akibat dengan konteks ilmunya. Kayak orang awam maunya terapi aja. Hubungkan akibat dengan konteksnya. Apa konteks yang kamu pegang? Pendasaran aku. Nah, itu kamu sudah menjadi pelajar namanya. Sudah menjadi pelajar pendasaran aku. Itu harus dibiasain. Harus dibiasakan. Nggak bisa enggak. Seperti itu. Jadi harus dibiasakan. Nggak bisa enggak. Pintar-pintar membaca akibat. Ya jangan nggak peka, betul. Kamu sudah belajar. Kalau pasti kan kamu gini, toh. Jangan memperlakukan dirimu sebagai pasien terus. Gitu. Ayo jadi pelajar. Pelajar itu mulai menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran. Makanya biar kuat kamu menggunakan pikiranmu, dibaca buku yang 3 itu. Ya. Dibaca. Biar terlatih kamu menganalisis data dalam konteks. Dibaca sampai kamu terbiasa berpikir seperti itu. PF, kamu baca terus sampai kamu apa namanya sampai sadar. Ini hanya dia tidak terbiasa berpikir gitu. Karena ya itu hanya tidak terbiasa saja. Hanya tidak terbiasa. Jadi dan itu harus dilatih gitu. Pikiran semacam itu, pikiran itu harus dilatih dengan membaca, analisis gitu. Oke ya, jadi data itu harus dibawa dalam konteks. Konteks pendasaran aku yang non linier. Jadi penting bahwa pentingnya konteks sebagai
adalah sebagai kerangka kerja untuk memperoleh makna. Ini penting, tulis. Pentingnya konteks sebagai kerangka kerja untuk memperoleh makna. Seperti itu. Memperoleh makna dari akibat. Baginya, psikiatri ortomolekular memberikan konteks yang lebih luas daripada psikiatri tradisional. Bagi kita, pendasaran aku nonlinier itu memberikan konteks untuk semua akibat, gitu loh. Artinya ini harus kamu lakukan sendiri. Dari perspektif inilah dia mengatakan dia mampu membantu ribuan pasien sembuh dari penyakit mental yang paling parah. Dari konteks aku nonlinier, kamu akan bisa membantu sedunia. Gitu. Kenapa? Karena kamu sudah punya konteks untuk memperoleh makna dari setiap akibat. Nah, diterapkan. Jangan kayak enggak pernah belajar. Tapi itu memang harus dilatih, harus dilatihkan. Harus dilatih. Makanya ini yang transendensi ini saya latih biar terbiasa membaca akibat dari konteks aku non linier atau aku linier. Gitu. Tulis dulu. Jadi siap jadi pelajar ya, jangan siap jadi pasien mulu gitu. Kamu jadi pasien. Mau ngapain kamu jadi pasien terus? Kayak. Jadi asas ilmunya dipakai. Dan itu kamu harus terbiasa mendapatkan makna dari menghubungkan akibat pada konteks. Jangan tidak mau tahu gitu. Jangan tidak kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Sudah jadi pelajar. Akhirnya kan gini, setelah orang transendensi itu, oh gitu doang ya. Memang mau gimana lagi? Kan kita sudah punya asas yang sama. Asasnya akibat itu dibawa ke konteks aku gitu. Akhirnya setelah kita bawa konteks aku, masalah itu terlihat ya cuman gini doang. Ya memang hanya kamu tidak mampu menghubungkan masalah itu dengan konteks aku gitu. Jadi bukannya Bang Aswar itu pintar, enggak. Oke. Bukannya sakti, tetapi saya menggunakan konteks dalam membaca setiap akibat. Itu toh aslinya. Dan itu adalah sikap seorang intelektual. Sikap seorang intelektual itu adalah menggunakan konteks tertentu dalam membaca akibat. Gitu. Jadi biasa-biasa aja itu. Dan dari membaca banyak data, akibat dengan konteks itu data saya banyak. Data saya banyak. Data saya banyak. Nah, teman-teman tuh akan dapat data yang yang bermakna
Itu jika terbiasa menghubungkan akibat yang nyata dengan konteks aku. Seperti itu. Oke ya. Jadi jangan bersikap sebagai pasien. Ini kamu kuliah gitu ya, kamu kuliah. Oke. Sebagai direktur medis di North Nassau, Hawking mempekerjakan banyak psikolog, psikiater, dan pekerja sosial selama bertahun-tahun. Beberapa yang efektif dalam menangani kasus-kasus sulit dan yang lain tidak. Dia menjadi percaya bahwa niat dokter itu memiliki efek mendalam pada tingkat pemulihan. Dua dokter yang menggunakan perawatan yang sama persis pada jenis pasien yang sama bisa mendapatkan dua hasil yang sama sekali berbeda. Beberapa terapis memiliki tingkat peningkatan yang sangat tinggi dan terapis lain memiliki tingkat peningkatan yang lebih rendah meskipun mereka memiliki latar belakang akademis yang sama. Kenang Hawking, saya menemukan bahwa orang yang paling mencintai dalam arti umum tidak mencintai pada tingkat pribadi, tetapi perhatian dan pertimbangan membuat perbedaan besar dalam respon pasien. Niat Hawking adalah agar pasien pulih. Itulah yang dia pikirkan. Anda akan pulih, bukan Anda akan saya obati. Gitu kan? Kan beda ini. Agar pasien pulih, bukan kamu akan saya obati. Ini kamu akan saya obati, ini kan kayak kita ikut seminar gitu kan. Seminar pengembangan diri. Dia nggak peduli dengan kebutuhan kita, ngejual aja program A, program B, program C. Banyak banget. Dan kalau beli hari ini diskon 60%, apaan sih? Gitu banget gitu. Karena nggak ikut seminar yang model begitu itu. Dia nggak peduli kita mau pulih, pokoknya kamu saya obati, obatnya A, B, C, D, E, F. Kayak gitu dunia pengembangan diri Indonesia itu. Dia nggak peduli apa kebutuhan kita, dia hanya mau menjual. Menjual aja. Padahal apa sih yang mau dia pulihkan gitu. Kalau Hawking niatnya pasien pulih. Tidak peduli jenis obatnya apa kan. Yang penting pasien pulih. Gitu. Pokoknya yang penting kamu pintar menguasai pendasaran aku gitu. Jadi kamu jangan fanatik dengan satu cara. Kamu jangan fanatik dengan satu cara. Kayak dulu itu ya, kayak dulu zaman sesi transendensi. Orang harus nangis-nangis. Terus kemudian diganti dengan model lain. Loh kok hilang lah kamu? Kamu mau nangis-nangis atau mau pintar pendasaran aku sih? Kalau mau pintar pendasaran aku tuh, kamu tak cariin cara yang paling bisa, paling cepat. Nggak usah mempertahankan cara yang penuh dramatis. Ya, pada waktu tertentu itu penting, tetapi ketika ini tidak perlu seharusnya sedramatis kayak begini. Akhirnya dirubah. Ya kan? Yang penting itu kamu jadi menguasai pendasaran aku. Titik. Caranya bagaimana? Kita carikan yang paling apa? Kita carikan yang paling gampang. Itu apa yang dimaksud dengan konteks itu, Bang? Nanti tolong di itu ya, bisa di Google apa
Apa konteks itu? Ini coba di googling. Nanti ada itu. Ketika Medicare dan Medicaid pertama kali muncul, Hawking mengalami kesulitan besar berurusan dengan lembaga-lembaga ini dan rentetan bentuknya. Namun, dia berkomitmen untuk memperlakukan siapapun yang dia bisa. Solusinya adalah memberitahu pasien Medicare dan Medicaid bahwa dia lebih suka merawat mereka secara gratis. Hawking memberitahu pasiennya yang lebih tua di North Nassau untuk bayar apa saja yang Anda bisa. Dia merawat banyak pasien lanjut usia tanpa biaya, namun ia menerima banyak sweater rajutan, buah segar, lukisan, selimut, dan makanan panggang buatan sendiri. Dia juga pernah dibayar dengan espresso ya, kopi. Sejak Hawking menemukan dirinya bekerja dengan pasien putus asa yang telah melihat setiap jenis dokter, dia bergulat dengan bagaimana dia akan memperlakukan orang-orang ini. Apakah dia akan tetap berpegang pada kedokteran akademis untuk mendapatkan persetujuan dari rekan-rekannya, atau apakah dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu menyembuhkan mereka. Dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknik penyembuhan alternatif non-tradisional, dia mungkin efektif sebagai healer, tetapi dia akan kehilangan muka dengan sesama psikiater yang tidak menyukai perawatan non-ilmiah. Hawking percaya bahwa di ranjang kematiannya, dia akan menjawab kepada Tuhan, bukan kepada rekan-rekannya. Orang beriman nih. Saya lahir dengan IQ tinggi dan segala macam kemampuan berbakat, katanya. Itulah saya menjadi tanggung jawab saya ketika saya meninggalkan planet ini. Saya memutuskan bahwa kewajiban saya adalah kepada pasien dan kepada Tuhan. Motifnya tinggi dia. Bukan sekadar kepada institusi profesinya. Institusi profesi loh. Bukan orang yang nggak ngerasain penderitaan. Ya kan, orang itu merasakan penderitaan. Tapi ini kan dokter yang pintar lah. Tidak semua dokter dengan IQ, dengan apalagi dia sudah mengalami pencerahan kan. Biasanya ya dokter tuh masih ya harus berjuang mengembalikan modal untuk sekolah dulu tuh. Belum ke kemanusiaan, masih ingin melunasi utang dulu kan gitu. Dan itu hal yang normal saja kalau dia bersikap pragmatis kayak begitu, karena ya gimana, dia juga sekolahnya kan mahal. Sekolahnya mahal. Jadi wajar saja praktek semacam itu. Makanya kita ya pintar-pintar harus bisa menyembuhin diri sendiri. Nggak usah pakai bantuan. Ya, kalau sebisa mungkin ya kita kurangi tergantung kepada profesi apapun gitu loh. Dikurangin sebisa mungkin tuh, kita tidak begitu banyak tergantung pada profesi apapun. Seperti itu. Hawking masih ingat hari ketika dia membuat keputusan ini. Dia telah mendiagnosis pasien yang menderita serangan kecemasan, depresi, perilaku tidak menentu, dan serangan kemarahan mendadak sebagai hipoglikemik fungsional. Diagnosis yang tidak akan pernah diterima dan dihormati rekan-rekannya karena hipoglikemia tidak dianggap sebagai gangguan medis. Dengan keberanian, Hawking meresepkan 4 gram vitamin C, vitamin B3 dosis tinggi, dan diet bebas gula.
Dengan mengadopsi pendekatan holistik, Hawking dengan cepat mengetahui bahwa banyak faktor penting dalam pemulihan diabaikan oleh pengobatan medis tradisional ya. Faktor-faktor seperti hipoglikemia fungsional, alergi otak, intoleransi makanan dan nutrisi yang tidak tepat. North Nassau menggunakan berbagai pendekatan yang dianggap tabu karena tidak diverifikasi oleh studi double blind yang diterbitkan dalam jurnal peer review. Pendekatan tersebut termasuk pengujian alergi otak, kinesiologi terapan, dan tes toleransi glukosa, dan pengujian defisiensi nutrisi. Paparan pertama Hawking terhadap pengobatan alternatif terjadi pada usia 12 tahun sebelum antibiotik. Sebagai seorang anak, ia memiliki reaksi parah terhadap poison, IV. Pada satu titik mendarat di rumah sakit selama 10 hari berturut-turut dengan suhu tinggi, sekarat karena septikemia. Staf dokter tidak tahu bagaimana merawatnya. Ibu Hawking pergi menemui seorang dukun wanita di reservasi Indian Wisconsin Dells yang memberinya salep coklat untuk merawat putranya. Untungnya, dokter rumah sakit mengizinkannya menggunakan salep. Mereka menyaksikan tetesan racun menggelembung di atas salep saat racun keluar dari kulit anak itu, menyembuhkan reaksi alergi. Jadi kita itu apa ya? Sistem ini kan masih berlaku di Indonesia ini kan. Pokoknya kalau sudah masuk rumah sakit itu ya pendekatan lain tidak diizinkan. Padahal juga mereka ya tidak tahu banyak hal gitu ya. Tapi itulah apa namanya kenyataannya. Gitu. Ya, jadi Hawking ini sudah tercerahkan tuh tidak bisa mengingkari kenyataan nyata. Dia nggak ada lagi dengan motif yang masih material itu gitu enggak. Nah, kita butuh banyak dokter yang tercerahkan seperti ini gitu. Bukan kita musuhin dokter enggak, tapi yang tercerahkan lah. Biar orang itu tidak menderita hanya karena terpaku dengan satu metode. Ulcus duodenum. Hawking berdarah berulang kali dimulai di sekolah kedokteran, bertahan di tempat yang berbeda selama lebih dari 2 dekade. Tidak pernah sepenuhnya sembuh, tidak responsif terhadap semua perawatan tradisional, termasuk 6 tahun psikoanalisis untuk mengatasi tekanan mentalnya. Akibatnya, Hawking telah hidup dengan antacid dan antispasmodik selama 25 tahun. Tidak dapat meminum ramuan favoritnya, kopi. Ketika dia mengetahui tentang akupunktur dan perawatannya yang tidak menyakitkan, meskipun jarum dimasukkan ke puntur, dia memesan perjalanan ke Washington DC untuk menjadi salah satu pasien akupunktur pertama di Amerika Serikat. Pada saat itu, akupunktur sedang dalam pengawasan dan pasien diminta untuk membawa dokumentasi lengkap termasuk ronsen dan sesudah perawatan. Selama perawatan pertamanya, ahli akupunktur Tiongkok memasukkan jarum ke sisi pergelangan tangan Hawking dan jarum itu menembus keluar dari belakang. Jadi tembus dari pergelangan tangan, tembus sampai itu ya, sampai sisi sebelah. Hawking berteriak kesakitan. Melalui penerjemahnya, pria Tionghoa itu berkata, mahnya parah ini. Mahnya parah. Menurut Hawking, akupunktur menyembuhkan tukak
duodenum dengan pengobatan ketiga. Tusuk bagian lengan, tapi tembus Ada yang mau coba? Ditusuk sampai tembus belakang gitu. Ketika seorang pasien memasuki klinik Hawkin, orang tersebut di screening untuk faktor biologi, biokimia, lingkungan, dan nutrisi sebelum diterima untuk perawatan. Hawkin dan timnya mengamati bagaimana EEG berubah ketika kadar gula darah mulai turun, menunjukkan efek hipoglikemia pada otak. Sementara rata-rata profesional medis mencari sinyal atau penyebab yang jelas dalam membuat diagnosis, Hawkin memahami pentingnya seluk-beluk, pentingnya latar belakang ya. Penghargaan atas kompleksitas tubuh dan pikiran manusia serta ketidakseimbangan halus yang mengarah pada gangguan mental ini membantu klinik mendiagnosis dan merawat pasien yang tidak dapat dilakukan oleh institusi lain. Intuisi menjadi cahaya penuntun Hawking sebagai healer. Seorang skizofrenia kronis yang telah menemui 10 dokter terkenal dan profesor psikiatri di universitas terkemuka, dibawa oleh keluarganya ke klinik, di mana ia menjalani diet bebas gula dengan megavitamin serta diet rotasi untuk membalikan toksisitas alergi di otak. Pikiran klinis Hawking diam-diam berkata, dia sama gilanya dengan pembenci. Jadi dia memerintahkan analisis rambut untuk bahan beracun. Pasien telah menyemprotkan pestisida hortikultura dalam pekerjaannya. Dan Hawking berpikir fakta ini mungkin terkait. Mengingat hasilnya, Hawking menulis, analisis rambut menunjukkan keracunan merkuri. Diet rotasi mengungkapkan alergi gandum pada otak. Pasien ditempatkan pada diet bebas gluten dan merkuri dikeluarkan dengan asam askorbat dosis besar. Psikosis menghilang dan pasien kembali ke kehidupan dan fungsi normal. Hawking mencatat bahwa semua prosedur di atas berada di luar praktek medis standar. Sama dengan kemarin itu ya. Kok susah sekali tubuh saya itu melewati batas 82 kilo. Akhirnya saya coba ganti nasi putih dengan tiwul. Akhirnya turun jadi 80 tanpa ada kesulitan. Padahal sudah hampir 7 hari, jadi batas terakhirnya hanya 82. Setelah diganti nasi dengan tiwul, ya dia turun ke 80. Cek lagi, kalau misalnya apa yang menghalanginya turun ke katakan 75 itu harus diperiksa terus. Secara intuisi gitu ya, apa gitu yang harus diganti. Dalam memoir dan studi kasus para dokter dan healer terkenal di dunia, Anda akan sering membaca pendekatan inovatif mereka terhadap kasus-kasus sulit. Kisah Hawking tidak berbeda. Seorang pasien psikotik, orang gila, psikotik itu orang gila, ongedan, berusia 45 tahun yang telah sakit dan dirawat di rumah sakit berkali-kali, dalam 1 dekade memiliki dokter yang menyarankan keluarganya untuk mempercayakan kepadanya. Pria itu dirawat di lantai atas rumah 3 lantai keluarganya, di mana dia berteriak, menjerit, dan mengutuk sepanjang malam. Tetapi dia tidak mau meninggalkan kamarnya. Dia menolak untuk minum obat apapun. Ketika gejalanya mencapai puncaknya, ibunya harus menyelipkan piring makanan di bawah pintu
seolah-olah dia berada di sel penjara. Bekerja dengan sang ibu, Hawking merancang sebuah skema pasien adalah seorang fanatik kopi. Dengan demikian, mengikuti pendekatan ortomolekuler, ibunya harus mencampur bubuk vitamin B3 dan vitamin C ke dalam kopinya dan menutupi rasa dengan banyak sawi putih. Tidak menyadari bahwa dia minum vitamin, pria itu membaik. Dalam beberapa bulan dia makan bersama keluarganya, membaca koran harian dan bercakap-cakap normal, bebas halusinasi. Sang ibu menjadi khawatir karena putranya masih belum tahu tentang pengobatan vitamin dan dia masih menolak untuk mengonsumsi suplemen. Setiap kali dia menyarankannya untuk minum vitamin, dia akan berkata, "Bu, mengapa saya harus? Saya baik-baik saja." Hawking merancang skema kreatif lain. Dia menyarankan untuk memberi pasien obat yang aman yang akan menyebabkan efek samping yang tidak dia sukai. Ketika putranya mengeluh tentang efek sampingnya, sang ibu akan meninggalkan apartemen, berpura-pura pergi ke toko obat, dan kembali dengan penangkal yang tentu saja itu adalah niacin, vitamin B3. Rencananya berhasil dan pria itu mulai meminum vitaminnya sendiri. Hofer memperhatikan pendekatan inovatif Hawking untuk kasus yang sulit berkata, "Saya ragu ada banyak psikiater yang inovatif untuk melakukan hal semacam itu." Karena pendekatannya Hawking yang penting ini pulih. Bukan yang penting saya obati gitu ya. Orang-orang yang paling tidak berdaya di dunia ini menemukan jalan mereka ke pintu klinik Hawking. Katatonik bisu digulung, dikekang, dan ditutupi spray basah. Hawking mengenang, dalam kesadaran akan muncul, "Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari saya?" Lihat tuh ya, akunya Hawking itu, akunya orang yang bertauhid. Ketika dia menghadapi pasien, dia ke konteksnya, "Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari saya?" Gitu. Seketika Hawking akan langsung mengetahui apa yang salah dengan pasien. Jadi dironseng dengan kehadirannya kan. Dironsen dengan kehadirannya. Lah kayak gini loh. Jadi dengan mengetahui kemampuan Hawking kayak gini itu, kamu bisa juga. Karena Hawking itu melakukan ronseng dengan kehadirannya. Nggak pakai, tinggal bertanya, "Ya Allah, ini apa yang Engkau inginkan dari saya?" Gitu. Ini pertanyaan yang harus dikembangkan kan. Jadi akumu itu medan dari konteksnya, jangan merasa sebagai konteks. Lalu bilang ini Tuhan gimana lagi ini kok. Enggak dong. Akumu itu sebagai medan dan Allahnya itu sebagai konteks. Gitu. Oke ya, jadi modelnya kan ini alam akibat, konten. Akibat atau konten, ini konteks. Ini konteks ini kan, nah ini nih kamu medan dari akumu. Jadi aku adalah medan, aku sebagai medan kehadirannya. Medan dari kehadirannya. Tulis dulu. Aku sebagai medan dari
Aku medan kehadirannya kan gitu ya. Aku medan kehadirannya sebagai medan ke dari medan kehadirannya. Kehadiran dan kehendaknya gitu aja ya. Kemudian aku juga sebagai medan bagi aku sebagai medan dari aku sebagai medan bagi akibat atau konten. Jadi kalau modelnya kayak gini, aku sebagai medan dari kehadiran dan kehendaknya. Itu kalau aku terhadap konteks. Lalu aku sebagai medan bagi akibat. Itu terhadap konten. Oke. Jadi kamu jangan ngeremehin pencerahan gitu loh. Jangan ngeremehin pencerahan. Kan gitu. Jadi dengan pencerahan tuh kalau kamu terbiasa, kamu bisa kondotakon. Kondotakon dengan konteks gitu. Kamu bisa kondotakon ini, ya Allah ini apa yang engkau inginkan dari saya ya. Dan ini sekaligus apa ya, pertanyaan kayak gini kan gini. Misalnya kamu di kopio istri, gara-gara lebaran kok istri disuruh kamu beliin apa pengkilap sofa, padahal istri mau sofa baru, kamu cuma ambilin lap, beliin kit. Ini mah sofa barunya, kamu bawain lap sama kit. Terus kamu di kopio. Nah, kamu pakai ini. Tuhan, apa yang engkau inginkan dari saya ini? Kok ada? Kok saya di kopio? Iya, gimana kamu nggak di kopio? Suruh beli sofa baru, malah pergi beli kit sama lap baru. Baru semprot aja mah sofanya. Apa yang mau disemprot? Kulitnya aja udah habis, udah 10 tahun nggak pernah diganti. Gitu. Jadi jangan kamu lihat pencerahan tuh nggak ada gunanya. Wah, kamu kurang membaca itu. Hawkins saja seorang yang terlatih dengan ilmu-ilmu modern ketika menghadapi pasien, menghadapi orang itu dia hidup aku yang sebagai medan dari kehadiran kehendaknya. Hidup dan seketika langsung tahu apa yang salah dengan pasien, realitasnya sendiri yang berhubungan dengan realitas delusi pasien. Allah hadir. Allah hadir. Kamu asalkan kamu paham ini, kamu jangan selalu menjadi korban dari akibat ini loh. Kamu kan selalu posisinya itu ini akibat. Kamu di dalam sini akumu gitu. Nggak mari-mari. Kenapa? Nggak membaca dia. Ingatan bahwa aku transenden itu kamu harus pupuk dengan membaca buku-buku yang tepat. Gitu loh. Kamu habis transendensi nggak baca buku terus sampai rumah lupa. Ya gimana nggak lupa? Wong kamu nggak perkuat kok ingatannya. Nah, kamu jaga. Kamu kepinginnya sekali tahu nggak hilang-hilang lagi lah. Harus dirawat. Harus dirawat. Baca buku. Biar apa? Kesadaran itu kan harus dipupuk itu. Bahwa kamu adalah medan dari konteksnya sekaligus
medan bagi konten. Nah, itu mainkan double movement ini kan. Aku itu punya gerak ganda. Kamu nggak bisa hanya satu. Aku sebagai medan dari kehadiran kehendaknya, juga aku sebagai medan bagi akibat. Kamu harus melakukan gerak ganda, double movement. Kalau kamu nggak baca buku, nggak memperkuat dengan buku, double, jiwamu nggak akan sanggup untuk memperagakan double movement. Dia harus dirawat. Dia harus dirawat sampai kamu ya menjadi. Sampai kamu menjadi. Jadi selama tidak ada transendensi, buku-bukunya dibaca gitu. Ini mah selama nggak ada transendensi, nggak ada baca, ya lupa lagi. Lupa lagi, nggak kuat. Makanya diajarkan, dibagikan, dibacakan bukunya, terus dikomentari gitu. Saya aja kalau nggak ngajar, kalau nggak, namanya nggak baca buku, lupa, jatuh lagi ke nggak sadar, ketidaksadaran pada pendasaran aku. Gitu. Gitu ya. Jadi ini penting memahaminya dan praktek peragakan. Kenapa sih peragakan? Makanya untuk memperagakannya ini kamu seharusnya itu dibayar. Harus dibayar, bayar bahwa saya wajib memperagakan. Karena kita di sini belajar ilmiah ya enggak ada bayar. Harus ada bayar bahwa saya berkewajiban untuk memperagakan model ini. Gitu. Jadi saat Hawking mengintip ke dalam jiwa pasien dengan cara yang mirip dengan Bunda Teresa, penyembuhan akan muncul. Loh, gampangnya loh. Kamu tinggal tanya, jangan fokus ke pasien. Aduh ya Allah, orang ini apa pula kenapa doa ke sini? Enggak. Tuhan, ya Allah, apa yang engkau inginkan dari saya? Gitu. Muncul kekuatan penyembuhan dari aku. Gitu. Menyadari realitas yang dirasakan pasien, dia mengamati bahwa jiwa akan membuka dirinya sendiri. Dan pada detik itu, keajaiban terjadi. Dan pada Anda dapat melihat bahwa jiwa di dalam telah disembuhkan. Kan prinsipnya es kecil itu, ya toh, prinsipnya es kecil ini kan apa sih? Penyangkalan pada keilahiannya kan. Lalu tidak mau tahu dengan keilahiannya gitu, es kecil ini. Tidak mau tahu dengan keilahiannya. Makanya ini harus dirotan ini. Kalau nggak mau tahu dengan keilahiannya, gitu kan. Es kecil tuh gitu, nggak mau tahu dengan keilahiannya, gitu. Harus tahu. Ketika yang tidak mau tahu dengan keilahiannya dipapar oleh aku yang sadar dengan keilahian semua aku, maka aku ini kan terbuka dia, terbuka. Jadi nggak usah diapa-apain sebenarnya. Peragakan terus aku sebagai medan dari kehadiran dan kehendaknya ketika berhadapan dengan akibat. Ketika berhadapan, kayak gitu aja. Orang datang ke kantor itu dikira diberikan perlakuan khusus. Enggak, sama aja. Sama aja.
nggak berbeda. Gitu. Segampang ini gitu. Dan kamu siap-siap kondang kalau mampu melakukan ini. Dan ini gampang, penyembuhan tuh gampang. Yang paling gampang tuh kesadaran tuh diuji pada penyembuhan. Dulu saya sering praktek-praktek gitu di depan umum. Cuman orang kita kan nggak mau tahu dengan keilahiannya, nggak usah. Cari sendiri penyembuhan lain lagi. Kamu harus tidak boleh ignore dengan keilahianmu. Hanya mau sembuh, tidak mau tahu. Ini. Akhirnya prakteknya saya tutup. Berganti dengan yuk belajar. Tak gituin. Berganti dengan belajar. Nggak usah praktek lagi. Nanti kamu prakteknya sendiri saja. Gitu. Urip kok malas mikir ya. Dulu itu awalnya itu saya ya dikenal orang itu. Dikenal orang itu sampai mata orang itu terbelalak gitu kan. Ya karena praktek itu ada dua. Dulu ada dua orang. Ada dua orang. Satu kanker di hidung, satu kanker di usus. Udah, dua orang ini yang menjadi corong. Itu bisa loh, itu diapain gitu. Dari situ awalnya tuh. Dari dua kasus ini gitu. Di Jakarta lagi waktu itu. Kan orang Jakarta kan paling menderita kalau sakit gitu. Ya dulu terkenalnya sakti. Dan prakteknya itu di depan orang aja, nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah kayak bakar dupa. Banyak dulu di rumah itu orang tiap sore ngirim martabak, ngirim ini, udah kayak Indomaret lah. Awalnya dilayani, tapi wah ini ignore ini dengan keilahiannya, nggak mau nyari, hanya mau hasil lah, tutup tutup. Segampang itu aslinya itu. Kalau mau apa ya, mau masyur gitu ya, mau dikenal orang itu ya, itu diapain bang? Nah, orang-orang fobia itu bagi saya orang fobia, fobia duren, fobia apa, itu tamai mainin aja itu. Dulu terkenalnya itu, aduh, TIPAI itu kan dulu TIPAI ini fobia duren berpuluh-puluh tahun. Ada pingin tahu bagaimana metode penyembuhannya? Alas, nggak usah metode-metode sini, obrol sama saya. Hanya taja obrol. Ya seketika sembuh. Sama Kokoh, ada Kokoh waktu itu di kafe di Jakarta gitu ya. Jadi kalau orang ngumpul tuh saya demonstrasi aja gitu. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit gitu-gitu. Maju. Maju gitu. Dulu modelnya gitu. Bisa tapi nggak mau lagi. Belajar sendiri biar kamu nggak ignore dengan keilahianmu. Ini loh, soal dikasih tahu rumusnya. Aku sebagai medan dari kehadiran dan kehendaknya, aku sebagai medan bagi konten. Saya nggak bisa. Udah ada rumus. Udah ada rumus. Meskipun belum tentu perlu perubahan fisik kondisi pasien, ketika Hawking menyaksikan penyembuhan batin pasien, mungkin ditandai dengan binar damai di mata, dia merasa pekerjaannya selesai. Kata Tonik nanti mungkin memutuskan untuk berbicara atau tidak, tetapi itu tidak masalah bagi Hawking. Begitu cahaya batin menjadi kenyataan pasien, kata Hawking, semua ketakutan akan kematian menghilang
dan apa yang terjadi pada tubuh pasien menjadi relevan bagi Hawking. Sama aja dulu ada orang tua teman itu apa sakit apa ya, pokoknya harus minum obat gitu. Lalu ngekos di pinggir kantor. Itu sehari semalam tuh lupa sebagai orang sakit. Akhirnya nggak minum obat, diingatin sama istrinya, Pak minum obat, kan kamu sakit. Suaminya udah lupa sebagai yang sakit, udah 1 hari 1 malam nggak minum obat, nggak terjadi apa-apa, diingatin lagi, sakit lagi. Diingatin lagi, sakit lagi. Sakit lagi. Jadi kemampuan apa? Kemampuan healing itu bukan sesuatu yang apa? Bukan lagi kemampuan yang bisa hilang, itu loh. Kenapa? Loh, sudah jadi ilmu kok. Ini kan ilmu, sudah jadi dalil. Sudah ada dalilnya kayak begini. Sudah ada dalilnya. Jadi kalau sudah ada jadi dalil itu sudah kita bekerja berdasarkan dalil ini saja. Dalam satu kasus tertentu dengan kata tonik, Hawking mengetahui apa yang salah dan berbicara secara telepati kepadanya. Anda menyalahkan Tuhan atas apa yang telah dilakukan ego terhadap Anda. Jadi dia bisa tahu kesalahan jiwa yang digenggam oleh pasiennya. Pasiennya langsung melompat dari pingsannya, mulai berbicara dan berjalan pergi. Langsung balik. Ya kan? Bagaimana kalau mau tahu kesalahan yang digenggam oleh ego? Dikilan, tapi kilan ini kamu ndak apa ya? Kamu harusnya bisa sendiri lah. Kamu harusnya bisa sendiri. Perawat yang menyaksikan peristiwa itu tercengang dan menyebutnya keajaiban. Jadi Hawking hanya ngomong ngebatin, tahu kesalahan yang digenggam oleh ego pasiennya itu, oleh akunya pasiennya, lalu Hawking apa istilahnya ini mensabdakannya. Lalu pria itu melompat dari pingsannya. Gitu. Kamu praktekin kayak gini loh. Kamu praktekin. Kamu mantapkan gini. Ini loh sudah ada rumusannya lagi kayak gini, ya Allah. Makanya niatnya menjadi pelajar pendasaran aku, jangan jadi pasien mulu. Jangan hanya jadi pendengar, penonton, enggak. Saya mau jadi pelajar pendasaran aku. Gitu. Jadi kamu harus menjadi pelajar dulu. Biar apa? Biar paradigmanya itu kamu harus baca-baca dulu buku yang 3 itu biar kamu mantap. Oh kayak gini doang gitu. Jadi kamu baca buku yang 3 itu sampai ketemu titik, oh cuman gini. Oh cuman seperti ini. Dulu saya gitu. Kines tuh yang nggak belajar. Sampai tiba kesadaran, oh cuman kayak gini aja. Sini, 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 sini gitu. Jadi kamu baca buku yang 3 itu ya. Baca buku yang 3 itu. Kalau belum punya, kamu mau kapan lagi sih? Itu udah tahun yang keberapa itu Power Force tuh udah lama kok nggak punya. Karena nggak tahu itu buat apa kan. Sekarang udah diberitahu buku itu adalah buku
wajib untuk mastering pendasaran aku. Jadi kamu sudah punya temanya gitu. Ulang-ulangi. Oh, apa saja yang buku yang 3 itu, Bang? Nah, Power Force, TLOC, Solving Ego. Kamu ulang-ulangi tiap hari untuk melihat keajaiban dari kalau pendasaran akunya itu sudah isbat pada Allah. Bacaan. Biar kamu itu enggak pesimis lihat dunia itu lah. Biar kamu enggak depresi di alam akibat. Apalagi kamu sudah sampai mentoring masih depresi itu, aduh. Itu berarti kamu sebenarnya itu enggak mau bermakom sebagai pelajar pendasaran aku, enggak mau. Hanya dengar-dengar aja gitu. Kamu pikir kayak podcast biasa, enggak, ini itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada bab besarnya pendasaran aku. Gitu. Kamu ulang-ulangi sampai kemudian tuh, oh cuman seperti ini. Hawking itu. Sekarang saya ya cuma bilang, oh seluruh buku Hawking itu ngomongin pendasaran aku kok. Gitu. Akhirnya kan mastering. Karena saya udah tahu, oh itu bab pendasaran aku ini. Makanya mentoring transcending level of consciousness itu mentoring untuk pendasaran aku. Jangan dianggap sepele itu mentoringnya. Itu. Banyak orang yang tidak ngerti itu. Oke. Lanjut ya. Orang yang sudah katatonik. Coba kita lihat pasien katatonik itu kayak apa. Jangan-jangan kamu nggak tahu juga katatonik itu kayak apa. Mana itu ya. Jadi jangan menganggap dirimu itu sudah selesai takdirnya. Jangan. Jangan kamu anggap kamu veto dirimu sudah tidak ada masa depannya. Keilahianmu gimana? Keilahianmu gimana? Belum muncul. Jangan abai dengan potensi ilahiyah. Nah, yang kayak gini nih, kata Tony itu ya, yang sudah membeku kayak begini. Hawking diberi semacam ilham, dan dia tahu, dia bongkar dari dasar akunya. Ya, tuh. Lompat sembuh. Perawat yang ngelihat kaget. Hawking tahu. Karena memang dari pemahaman kayak gini tuh pada akhirnya Hawking mendorong Hawking untuk bikin peta kesadaran. Oh, ternyata untuk penyembuhan ini tidak butuh obat. Hanya butuh kebenaran. Gitu. Tidak butuh obat, tapi hanya butuh kebenaran tentang aku. Gitu. Ya, jangan kamu veto masa depanmu berdasarkan masa lalumu. Ya, jangan dikira hiburan ini. Jangan dikira hiburan. Jangan dikira hanya podcast seperti podcastnya Deddy Corbuzier. Jangan hanya infotainment. Enggak, ini ilmu. Kuliah ini. Kuliah. Kuliah. Ya kan? Ini kuliah. Dan kamu tinggal sedikit lagi. Saya mau jadi pelajar, Pak.
untuk pendasaran aku ini. Seperti itu. Ya kan? Dan kita nggak berubah-berubah, temanya itu nggak berubah-berubah. Pokoknya sebelum Indonesia banyak yang tercerahkan, temanya hanya seputar ini toh. Ini yang paling penting. Ini. Itu. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut sampai jam 8. Yang belum punya itu segera. Apain sih? Buat jalan-jalan aja uang. Ini kan persoalan hanya nggak tahu apa belanjanya untuk apa. Pokoknya kamu fokus ya, pendasaran aku. Hawking menulis beberapa patah kata atas permintaan administrasi klinik untuk ulang tahun ke-30 North Nassau yang memperjelas niatnya sebagai healer. Dia nulis, tujuan kami adalah menghilangkan penderitaan melalui pelayanan penuh kasih dan penelitian inovatif untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membawa mereka yang di dalamnya ada rasa sakit dari kegelapan ke dalam cahaya. Sudah pakai bahasa Quran, minad mati ilan, dan untuk menumbuhkan kembali harapan. Hawking loh yang ngomong gini. Mestinya kamu, wah bisa berarti dalam keselarasan kita dengan prinsip-prinsip ini, kita telah dihargai dengan sukacita, mengetahui bahwa kita telah diizinkan untuk berbagi dan berkontribusi pada tujuan keilahian alam semesta. Wah, keren ceramahnya. Keren. Nah, kamu bisa melakukan kemampuan-kemampuan bisa. Kenapa? Nah, sudah ada rumus, sudah ada aksiomatiknya kayak begini di model. Kamu makanya kalau nggak pernah baca, lihat model gini itu apa sih? Kotak-kotak kayak gitu. Wah, harus baca terus. Sehingga kamu bisa ngimbangin wacana yang saya bacain. Kamu ngerti gitu. Kamu ngerti. Oke, sekarang bahaya inovasi. Jalan inovator berkelok-kelok melalui paduan suara kritikus. Kalau kamu dikritik, santai saja. Wong saya dikritik semesos dulu itu. Hanya gara-gara ngomong pencerahan itu gampang. Untuk semua orang. Mereka semua bersuara. Enggak, itu hanya untuk para nabi, untuk ngawur. Tapi sekarang ya akhirnya bungkam gitu. Nggak tahu aja kok. Dulu tagitin kamu itu nggak tahu. Bukan bidangmu ini udah. Kamu jualan hipnosis atau apalah. Jangan ngurusin ini. Kamu nggak tahu ini bidang ini. Belum belajar aja kok. Lu dikritisi. Gara-gara ngomong semua orang itu bisa 700. Itu gampang. Kenapa? Pendasaran akunya loh. Dalam The Prince apa ini ya bukunya Machiavelli gitu ya. Ini buku yang paling berbahaya, buku tentang penguasa ini. Menjelaskan bahwa bahaya inovasi tidak ada yang lebih sulit untuk ditangani, lebih berbahaya untuk dilakukan, atau lebih tidak pasti dalam keberhasilannya daripada memimpin dalam pengenalan tatanan baru. Ini loh, pimpin masyarakatmu mengenal tatanan baru. Pimpin, bawa keluar mereka. Tema besarnya adalah pendasaran aku. Tema besar, pimpin mereka menjadi ahli di bidang ini. Jenius memahami bahwa setiap bidang, termasuk kedokteran, berada dalam keadaan evolusi yang konstan. Jadi terus, jangan berhenti. Jangan berhenti.
Oke, kamu pimpin masyarakatmu keluar dari tatanan pendasaran aku yang lama, bawa mereka ke pengenalan aku yang baru. Seperti itu. Pokoknya kalau mereka nggak mau, kamu peragain terus. Dulu mana ada sih yang mau belajar power force tuh? Mana ada. Orang itu biar mau dulu. Ayo, kopdarnya di Jeko ya, saya traktir gitu. Baru orang datang. Kopdarnya di Starbucks ya. Pokoknya tinggal ambil. Dah, ambil ngopi gitu. Biar orang mau. Gitu Mas Imam. Jadi kamu harus lebih banyak memberi. Memberi gitu. Jadi kamu bikin project makan donat gratis. Sebulan sekali kah apa gitu kan. Tentu bisa membawa masyarakatmu mengenal pendasaran aku baru. Kamu harus berjuang. Jadi pemimpin tuh harus harus berjuang. Gitu. Emang ya namanya mereka belum tahu, tapi kewajiban bagi yang tahu untuk pelan-pelan menggeser mereka. Gitu. Mengetahui hal ini, mereka sering mengambil pendekatan baru untuk memecahkan masalah yang mengancam tatanan yang ada. Mengarahkan anggota kemapanan lama untuk mengambil sikap otomatis, menekan dan melumatkan pendekatan baru jika memungkinkan. Jadi tidak boleh fix pendekatannya ini. Nggak boleh fix. Apalagi misalnya model sesi transendensi, jangan kalau ini kayak gini kok lambat ya. Kita carikan yang lebih cepat. Apa yang hal lebih cepat? Karena tujuannya orang itu harus menguasai pendasaran aku. Itu toh tujuannya. Caranya ya kita cari apa yang lebih cepat gitu. Bukan mempertahankan cara lama yang kayaknya ini sudah dianggap ini yang paling cepat. Enggak. Ya kan? Jadi kita mesti inovasi terus. Kita tidak boleh bahwa cara ini sudah mapan, tidak boleh seperti itu. Enggak ada yang mapan. Selalu harus ada evolusi yang konstan. Ini udah bagus, nggak usah dirubah. Nggak bisa. Kita tidak menjual cara. Kita fokus pada kecepatan orang untuk sampai pada maksud. Untuk sampai pada woyahnya. Bukan soal cara. Gitu. Pendekatan baru harus selalu dibuat. Harus selalu dibuat. Nggak boleh jumut. Nggak boleh jumut. Komunitas Kreatri menyerang Freud dan karyanya. Para Freudian mengucilkan Jung dan meninggalkan Adler serta Rado. Ini ya biarin. Dalam upaya serupa untuk mempertahankan status quo bidang psikiatri dan medis, menggulingkan Hofer, Hawkins, dan klan ortomolekuler lainnya, dan secara terbuka menghina Linus Pauling yang telah dianugerahi 2 hadiah Nobel dengan menyebutnya pikun karena dia pikir dia bisa membantu orang dengan memberi mereka vitamin. Nyatanya orang sembuh. Nyatanya orang sembuh. Jadi dicaci gitu kan. Dan dia pasti pencacinya ini belum pernah nerima hadiah Nobel loh. Jadi kadang-kadang tuh yang nggak punya prestasi ini paling banyak mencaci. Istilah ortomolekuler menjadi laknat. Hancur lah. Hancur farmasi ini ya.
Menggunakan istilah dan mempraktekkan cara ortomolekular membawa kritik dan serangan. Bahkan dengan perhatian media yang positif, banyak praktisi perawatan ortomolekular meninggalkan pendekatan tersebut. Dan psikiater lain takut kehilangan lisensi mereka jika ada yang menemukan bahwa mereka menggunakan vitamin dalam praktek mereka. Padahal berhasil. Padahal berhasil. Nah ini karena kita juga mengizinkan bahwa ilmu itu dikuasai sekelompok orang. Jangan mau lagi. Ayo berilmu mandiri dalam bidang ilmu. Masyarakat itu tidak boleh dibiarkan lemah dalam bidang ilmu. Nah, lihat kayak gini, hal yang berguna diveto oleh sekelompok orang, entah tujuannya apa. Akhirnya masyarakat kehilangan peluang untuk menggunakan layanan ortomolekuler. Praktisi ortomolekuler tidak dapat menyangkal hasil yang mereka lihat pada pasien mereka. Dengan menggunakan metodologi tersebut, gejala seperti halusinasi dan perilaku tidak menentu sering hilang ketika pasien diberi diet bebas gula dan vitamin tertentu dosis tinggi. Pecandu alkohol yang putus asa tidak dapat tetap sadar, bahkan dengan bantuan Alkoholiks Anonymous, mencapai kewarasan dan menjalani kehidupan normal. Tetapi kemudian kan ditolak ini. Karena gampang mau vitamin toh. Tambahin apa di kopi gitu kan, tambahin vitamin sembuh. Hawking mendapati pasien yang telah diberikan perawatan sengatan listrik selama bertahun-tahun dalam upaya meringankan depresi mereka. Tetapi tidak berhasil. Ketika dia menempatkan mereka pada diet bebas gula, depresi mereka terangkat. Dia memberi pasien paranoia dan delusi dengan vitamin, memberi pasien paranoia dan delusi pada vitamin B6, melepaskan mereka dari kentang dan melihat mereka pulih. Pasien yang telah hidup dengan penyakit mental selama bertahun-tahun seringkali sembuh dalam waktu 30 hari setelah masuk ke klinik North Nassau. Namun rekan-rekan profesional Hawking, bahkan beberapa di kliniknya sendiri marah karena dia menggunakan vitamin dan diet khusus mengobati penyakit mental. Jadi apa yang harus saya percayai? Hawking merenungkan. Kritik rekan-rekan saya atau apa yang jelas dari apa yang pasien saya katakan kepada saya. Dengan begitu, saya bisa mentok dengan pasien, bukan rekan kerja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bidang yang baru muncul dengan keberhasilan klinis yang mencengangkan dan perhatian media tidak disukai. American Psychiatry Association membentuk tim yang terdiri dari 5 psikiater dan 1 konsultan dengan apa yang menurut Hofer, Osmond Hawking dan rekan-rekannya merupakan agenda yang jelas menghentikan gerakan pengobatan ortomolekuler dan megavitamin. Jadi bayangin ini, ilmu itu sekarang bisa diveto oleh organisasi. Lah ini salahnya kita, masyarakat itu, salahnya itu telah menyerahkan urusan ilmu ini ke sebagian orang. Jangan, kita harus berilmu. Kita harus berilmu. Dan masyarakat harus mandiri dengan ilmu. Harus mandiri. Jadi ilmu itu bukan hanya dikuasai oleh mereka yang punya profesi. Nah, kita masyarakat harus bisa memproduksi ilmu sendiri. Nah, gitu aja, wes. Dan kita ilmunya nggak usah harus ada gelar-gelarnya, nggak usah. Turun-temurun aja, kenapa sih? Ya kan? Turun-temurun aja. Nanti lama-lama kalau ilmu itu diserahkan kepada sekelompok orang dikuasai kayak begini. Dikuasai. Dikuasai.
Jadi nggak ada cara lain kamu hidup di dunia harus tercerahkan dan kalau sudah tercerahkan tuh produksi ilmu. Kalau perlu produksi ilmu nggak usah di apa, kamu teliti sendiri gitu. Dan ajarkan kepada masyarakat tanpa melalui tanpa melalui jalur-jalur formal akademik. Akademisi biarkan mengajarkan ilmu mereka, masyarakat ya produksi ilmu juga, jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Ya toh. Kenapa kok nggak produksi ilmu? PCI aja yang tiap hari ini mau produksi ilmu. Makanya uangnya itu buat beli buku, bikin perpustakaan, lalu bikin proyek-proyek penelitian kecil, neliti bahasa ke, neliti apa gitu, hidup itu. Harus ada visi baru gitu. Ya kan? Kita kan selama ini menyerahkan urusan ilmu ini ke orang yang sekolah. Loh mereka loh. Ya enggak mikirin kita, itu bawa ke industri sudah selesai. Nah, kita produksi sendiri sekarang. Kita produksi sendiri, modalnya tinggal pakai modal kayak Hawking. Ya Allah, apa yang kau inginkan pada saya dengan hadirnya penyakit ini? Gitu. Nanti bisa musyahadah, nanti bisa kasaf. Apa sih? Cuma bikin ilmu aja kok susah. Ada Allah sebagai konteks. Ada Al-Alim. Cuman ini harus diseriusi gitu. Kamu harus serius ngambil pokoknya 2 tahun. 2 tahun ke depan pendasaran aku harus sudah mastering. Ini bagi yang baru. Atau 1 tahun ke depan itu harus kamu punya semangat kayak gitu. Nggak hanya dengerin podcast. Kalau nggak ada podcast gabut, baca bukunya gitu. Dengerin rekamannya. Nggak gobat gabut. Infoling. Apa kamu infoling? Infoling. Tapi nggak punya makom sebagai pelajar pendasaran aku. Harus. Kamu adalah pelajar pendasaran aku. Fokus. Jangan infoling mulu. Pada bulan Juli 1973, gugus tugas APA menerbitkan sebuah laporan berjudul Terapi Megavitamin dan Ortomolekular dalam Psikiatri. Menurut mereka yang akrab dengan terapi, bias dan ketidaktahuan yang ditemukan dalam laporan setebal 44 halaman itu mudah untuk dilihat. Ada kekurangan pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya diperlukan oleh pendekatan ortomolekular untuk psikiatri. Para penulis hanya mereferensikan makalah lama yang diterbitkan tanpa menghubungi psikiater ortomolekular manapun untuk menanyakan tentang protokol perawatan mereka. Mereka tidak memiliki pengalaman sebagai dokter yang menggunakan psikiatri ortomolekular dan mereka tidak menyebutkan makalah apapun yang baru-baru ini terbitkan di ortomolekular psikiatri. Tampaknya gugus tugas itu tidak benar-benar mempelajari terapi ortomolekular atau megavitamin. Mereka telah meninjau terapi B3 asli yang tidak memiliki dokumentasi yang lebih baru selama lebih dari 1 dekade pengalaman oleh para praktisi. Setelah publikasi laporan APA, banyak praktisi ortomolekular menerbitkan tanggapan yang membela pendekatan mereka. Dan di American Psychiatry Journal, Pauling menyoroti bias, kesalahan, dan kesalahpahaman laporan, termasuk pernyataan akhir gugus tugas yang menyoroti bias terbuka dan bahasa merendahkan dari penyelidik. Dalam keadaan ini, gugus tugas ini menganggap
publisitas besar-besaran yang mereka sebarkan melalui radio, pers, dan buku-buku populer menggunakan frasa-frasa yang benar-benar keliru, seperti terapi megavitamin dan perawatan ortomolekuler sebagai hal yang menyedihkan. Jadi akhirnya ini perang elit gitu ya, perang gengnya Hawking dengan gengnya psikiatri tradisional. Gugus tugas menyeram praktisi ortomolekuler karena kurangnya eksperimen terkontrol dan menyatakan kredibilitas mereka semakin berkurang dengan penolakan yang konsisten selama dekade terakhir untuk melakukan eksperimen terkontrol dan melakukan hasil baru dan melaporkan hasil baru mereka dengan cara yang dapat diterima secara ilmiah. Ini adalah benar, tetapi dari sudut pandang para dokter ini, eksperimen terkontrol akan mengharuskan mereka untuk memberikan pengobatan ortomolekuler untuk sejumlah pasien skizofrenia dan menolak pengobatan ini untuk jumlah pasien yang sama. Prinsip-prinsip etika medis dan kepekaan para dokter perintis ini sama sekali tidak mengizinkannya. Jadi ini apa ya? Ya inilah kalau kita menyerahkan ilmu itu dikuasai orang lain dan kita hanya tiap tahun beli marjan, uang habis buat beli marjan, beli kue, nggak mau terlibat dalam produksi ilmu, membodohkan dirinya gitu kan. Ya kayak gini, sedih melihatnya. Profesi medis bergantung pada studi double blind, di mana sekelompok perlakuan tertentu diuji terhadap kelompok kontrol. Praktisi ortomolekuler mengandalkan detail halus yang berbeda dari pasien ke pasien. Karena tidak ada dua individu yang hidup dalam kondisi yang sama. Kelompok kontrol sejati, menurut cara berpikir praktisi, tidak mungkin. Karena ini medannya ini dia luas gitu loh. Karena pendekatannya holistik, mana yang harus dikontrol tuh ya membingungkan, terlalu luas. Dalam hal alergi makanan dan pengobatan hipoglikemi, kelompok kontrol harus memiliki komposisi genetik, latar belakang lingkungannya, riwayat diet yang sama persis dengan kelompok yang menjalani pengobatan. Hawking merasa bahwa studi double blind tidak begitu penting ketika hasil pengobatan dapat dengan mudah ditunjukkan secara klinis. Tunjukin aja hasil. Makanya kita perlu ya memulihkan kita perlu memulihkan dunia pengobatan ini. Mari kita ambil sendiri, kita tangani sendiri. Nggak usah pakai penelitian mereka, kita pakai rumput-rumputan aja, wes. Yang penting bikin jamu-jamuan ditambah dengan paparan dimensi ke-8, udah. 8, 9, udah. Karena ilmu pengobatan tuh seolah-olah sudah dikuasai oleh ilmu orang kedokteran. Ya karena kita tidak meneliti. Ya kan? Jadi kita mesti ayo bikin ilmu baru dengan aksiomatiknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Itu kita butuh, tapi ini butuh butuh dana miliaran untuk bisa melakukan itu. Betul. Tapi bisa ke sana, bisa. Kita selesaikan dulu yang paling basic. Oke, saya kira itu dulu. Matur nuwun, selamat pagi. Yang belum tahu itu ya, yang 3 buku itu kok masih ada yang ini ya, masih ada yang belum clear itu kenapa itu? 3 buku wajib pendasaran aku. Harusnya itu udah nggak usah lagi tak umumin. Langsung dicari. Kamu mau mastering apa enggak? Gitu. Oke, itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aso, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau memiliki buku 3 pegangan wajib itu ya, silakan japri. Power Force,
dissolving ego sama transcending level of consciousness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.